1. Perintah sholat Jumat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 diperjelas oleh hadis riwayat Abu Dawud bahwa kewajiban sholat Jumat dikhususkan bagi laki-laki. Fungsi hadis tersebut adalah A. Membatasi keumuman Al-Quran, B. Menjadikan hadis sumber hukum kedua, C. Mengumumkan hadis sebagai penjelas Al-Quran, D. Sebagai petunjuk bagi manusia. Jawabannya adalah A. Membatasi keumuman Al-Quran. 2. Isi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-4 adalah A. Tauhid uluhiyah, B. Tauhid rububiyah, C. Tauhid asma wa sifat, D. Allah sebagai penguasa alam semesta. Jawabannya adalah B. Tauhid rububiyah. 3. Perhatikan ayat berikut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Isi yang terkandung dalam ayat tersebut adalah A. Bahaya kejahatan makhluk, B. Bahaya gelapnya malam, C. Bahaya sifat iri dan dengki, D. Bahaya perbuatan sihir. Jawabannya adalah C. Bahaya sifat iri dan dengki. 4. Perhatikan hadis berikut. Al-imanu bid'un wa sab'una syubbatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syubbatun minal iman. Berdasarkan hadis tersebut, kalimat wal haya'u syubbatun minal iman berarti A. Iman itu ada 70 cabang, B. Menyingkirkan batu dari jalan bagian dari iman, C. Mengucapkan kalimat tauhid bagian dari iman, D. Adapun malu bagian dari iman. Jawabannya adalah D. Adapun malu bagian dari iman. 5. Keterkaitan hadis tentang iman yang diriwayatkan Imam Muslim dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar adalah A. Orang yang mengaku dirinya beriman harus dapat membuktikan dengan perbuatan, B. Orang yang beriman cukup meyakini Allah dan Rasul-Nya, C. Orang yang beriman cukup meyakini Allah dan segala ciptaannya, D. Perbuatan orang yang beriman sangat tinggi nilainya. Jawabannya adalah D. Perbuatan orang yang beriman sangat tinggi nilainya. Nomor 6. Perhatikan ayat berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terdapat bacaan A. 2 qalqalah sughra, B. 3 qalqalah sughra, C. 2 qalqalah kubra, D. 3 qalqalah kubra. Jawabannya adalah B. 3 qalqalah sughra. 7. Hasan memiliki teman yang berbeda agama. Mereka sering berdiskusi, pelajaran sekolah, bahkan berolahraga bersama. Pada saat akan menyusun jadwal pertandingan olahraga, temannya meminta agar tidak dilakukan pada hari Minggu pagi, karena hari itu adalah waktu yang ia gunakan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, dan Hasan menyetujuinya. Sikap Hasan merupakan perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Kafirun. A. La a'budu ma ta'budun, B. Qul ya ayyuhal kafirun, C. Lakum dinukum waliyadin, D. Wala antum abiduna ma a'bud. Jawabannya adalah C. Lakum dinukum waliyadin. 8. Perhatikan hadis berikut. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. A. Senantiasa mempercaya rukun iman, B. Senantiasa membangun kerukunan umat beragama, C. Mencintai tetangga seperti dirinya sendiri, D. Menghormati tetangga dengan senang hati. Jawabannya adalah C. Mencintai tetangga seperti dirinya sendiri. 9. Dalam Quran Surat Al-Lahab dan An-Nasr menjelaskan tentang problematika dakwah Rasulullah SAW. Permasalahan yang timbul pada saat itu adalah A. Adanya pertikaian antara pendukung dan penentang Rasulullah, B. Adanya Abu Lahab yang datang di Bukit Sofa, C. Di Bukit Sofa Rasulullah memulai dakwah secara terbuka, D. Orang Quraisy percaya pada Rasulullah yang jujur. Jawabannya adalah A. Adanya pertikaian antara pendukung dan penentang Rasulullah. 10.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terjemahan yang benar dari ayat di atas adalah: A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. B. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. C. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. D. Maka bertasbihlah lalu bertahmidlah dan kemudian beristighfarlah kepada Allah. Jawabannya benar adalah B. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. 11. Perhatikan ayat berikut. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kalimat yang mengandung bacaan mat iwad adalah: A. Yarju liqa'i rabbih. B. Qul innama ana basyarun. C. Bi'ibadati rabbihi ahada. D. Ilahukum ilahu wahid. Jawabannya adalah C. Bi'ibadati rabbihi ahada. 12. Perhatikan ayat berikut. Alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Isi yang terkandung dalam ayat tersebut adalah: A. Allah memberikan kenikmatan kepada suku Quraisy untuk berdagang pada musim panas dan musim dingin. B. Allah memberikan kenikmatan kepada suku Quraisy berupa makanan dan rasa aman. C. Allah memberikan kenikmatan kepada suku Quraisy berupa perdagangan yang melimpah. D. Allah memberikan kenikmatan kepada suku Quraisy memelihara dan menjaga Ka'bah. Jawabannya adalah B. Allah memberikan kenikmatan kepada suku Quraisy berupa makanan dan rasa aman. 13. Terjemahan yang benar dalam Quran Surat Al-Insyirah wa rafa'na laka dzikrak adalah: A. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. B. Bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu. C. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. D. Setelah adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Jawabannya adalah C. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. 14. Isi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kautsar adalah: A. Anjuran memiliki sikap kepedulian sosial. B. Perintah melaksanakan sholat. C. Perintah berkurban. D. Orang yang diputus kenikmatannya oleh Allah. Jawabannya adalah A. Anjuran memiliki sikap kepedulian sosial. 15. Perhatikan potongan hadis berikut. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Maksud dari hadis tersebut adalah: A. Allah melapangkan kesusahan hambanya di dunia dan akhirat. B. Allah meringankan penderitaan hambanya di dunia dan akhirat. C. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. D. Allah akan menutupi aib seorang di dunia dan akhirat selama orang itu menutupi aib saudara muslim lainnya. Jawabannya adalah C. Allah akan menolong hambanya seperti hamba itu mau menolong saudaranya. 16. Dari potongan-potongan hadis di atas, susunan hadis yang tepat adalah: jawabannya A. 3, 4, 5, 6, 8, 7, 2, 1. 17. Jika terdapat huruf ro yang berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh, tetapi kasrohnya bukan asli dari kalimat itu, maka ro tersebut harus dibaca A. Tarqiq, B. Tafhim, C. Wajib dibaca tarqiq, D. Jawazul wajhain. Jawabannya adalah B. Tafhim. 18. Perhatikan ayat berikut. Yahsabu annama lahu akhladah. Isi yang terkandung dalam ayat tersebut adalah: A. Menjelaskan orang yang suka mencela dan mengumpat. B. Menggambarkan orang kafir yang suka mengumpulkan harta. C. Anggapan orang kafir bila harta kekayaan bisa membawa kesenangan selama-lamanya. D. Anggapan orang kafir salah bila kekayaan yang dimiliki tidak akan ada manfaatnya.
Jawabannya adalah C. Anggapan orang kafir bila harta kekayaan bisa membawa kesenangan selama-lamanya. 19. Perhatikan dengan teliti hadis berikut. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Isi kandungan hadis tersebut adalah A. Meninggalkan kesenangan dunia untuk mengejar kehidupan akhirat. B. Keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. C. Meninggalkan kesenangan akhirat untuk mengejar kehidupan dunia. D. Kesenangan dunia dan kesenangan akhirat sama-sama membuat senang. Jawabannya adalah B. Keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. 20. Terjemahan yang paling tepat dari potongan hadis berikut. Wasta'in billahi wala ta'jir adalah A. Ambillah manfaat dan berjalanlah di jalan Allah. B. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang lemah. C. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. D. Memintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu melupakan manfaat dari pertolongan Allah. Jawabannya adalah C. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. 21. Adanya huruf dhamir ha yang didahului huruf hidup dan sesudahnya terdapat huruf hidup yang berupa huruf hamzah, maka huruf ha dhamir itu termasuk bacaan A. Matsilah qasirah, B. Matsilah tawilah, C. Matsilah lazim, D. Mat tabi'i. Jawabannya adalah B. Matsilah tawilah. 22. Lafadz yang mengandung bacaan mat tamkin dari kalimat berikut. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha adalah A. Fahayyu, B. Aw rudduha, C. Huyyitum, D. Bi ahsana minha. Jawabannya adalah C. Huyyitum. 23. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, penjelasan yang terkandung di dalamnya adalah A. Menjelaskan tentang kepaningan manusia di saat terjadi peristiwa hari kiamat. B. Menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. C. Menjelaskan amal dari dua golongan manusia. D. Menjelaskan balasan amal manusia yang berbuat jelek. Jawabannya adalah B. Menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. 24. Penjelasan dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 adalah A. Terjadinya guncangan yang sangat dahsyat dan bumi memberitakan segala yang terjadi. B. Dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya dalam keadaan berkelompok. C. Menjelaskan perhitungan amal manusia dan akan mendapatkan balasan walaupun sebesar dzarrah. D. Setiap manusia menyaksikan goncangan dan dalam keadaan kebingungan. Jawabannya adalah B. Dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya dalam keadaan berkelompok. 25. Arti dari ayat fa'amma man saqulat mawazinuh yang paling tepat adalah A. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya. B. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kejelekannya. C. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. D. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya. Jawabannya adalah C. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. 26. Terjemahan yang tepat dari ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah adalah A. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. B. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. C. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. D. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jawabannya adalah D. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. 27. Antara surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah mempunyai keterkaitan yang sangat erat, yaitu A. Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat.
B. Keduanya sama-sama menjelaskan manusia akan musnah. C. Keduanya sama-sama menjelaskan gambaran keadaan di surga dan di neraka. D. Keduanya sama-sama menjelaskan orang yang akan masuk surga. Jawabannya adalah A. Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. 28. Isi yang terkandung dalam hadis Man ahya ardon mayyitatan fahiya lahu adalah A. Anjuran untuk memiliki lahan pertanian. B. Pentingnya reboisasi. C. Manusia berhak atas tanah di sekitarnya. D. Pentingnya eksploitasi. Jawabannya adalah B. Pentingnya reboisasi. 29. Perhatikan hadis berikut. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha syairir ruhi an ihsa'il bahaim nahyan syadidan. Arti yang tepat dari lafal ihsa'il bahaim adalah A. Mengurung setiap yang bernyawa. B. Mengurung binatang-binatang. C. Mengebiri setiap yang bernyawa. D. Mengebiri binatang-binatang. Jawabannya adalah D. Mengebiri binatang-binatang. 30. Penjelasan larangan mengebiri binatang dan mengurung binatang yang sesuai penjelasan hadis mempunyai keterkaitan yang kuat, yaitu A. Penyelamatan kelangsungan hidup binatang. B. Menyiksa binatang bila dikurung dan dikebiri. C. Mengebiri dan mengurung binatang dengan tujuan binatang agar kuat dan jinak. D. Mengebiri dan mengurung binatang termasuk sifat yang tidak terpuji. Jawabannya adalah D. Mengebiri dan mengurung binatang termasuk sifat yang tidak terpuji. 31. Ketika terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kata, maka disebut bacaan A. Mad lazim mutsaqal kilmi. B. Mad lazim mukhaffaf kilmi. C. Mad lazim mukhaffaf harfi. D. Mad lazim mutsaqal harfi. Jawabannya adalah B. Mad lazim mukhaffaf kilmi. 32. Pada ayat di bawah ini yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan A. Mad lazim mutsaqal kilmi. B. Mad lazim mukhaffaf kilmi. C. Mad lazim mukhaffaf harfi. Atau D. Mad lazim mutsaqal harfi. Waladhdallin adalah bacaan A. Mad lazim mutsaqal kilmi. 33. Lafadz Thaha adalah salah satu contoh hukum bacaan A. Mad lazim mutsaqal kilmi. B. Mad lazim mukhaffaf kilmi. C. Mad lazim mukhaffaf harfi. Atau D. Mad lazim mutsaqal harfi. Jawabannya adalah C. Mad lazim mukhaffaf harfi. 34. Perhatikan kalimat berikut. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Huruf mim dalam ayat alif lam mim adalah bacaan A. Mad lazim mutsaqal kilmi. B. Mad lazim mukhaffaf kilmi. C. Mad lazim mukhaffaf harfi. D. Mad lazim mutsaqal harfi. Jawabannya adalah D. Mad lazim mutsaqal harfi. 35. Isi yang terkandung dalam surah Al-Asr adalah A. Pentingnya memanfaatkan waktu. B. Pentingnya beriman kepada Allah. C. Orang yang beriman yang tidak merugi. D. Semua manusia dalam kerugian. Jawabannya adalah A. Pentingnya memanfaatkan waktu. 36. Isi kandungan surah Al-Alaq adalah A. Membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. B. Pentingnya saling menasihati. C. Pentingnya mencari ilmu. D. Allah mengajari manusia tentang ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah A. Membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. 37. Sikap sabar dan menerima dengan ikhlas ketika dilanda kesusahan adalah mencerminkan pengamalan dari A. Surat Al-Asr ayat 1. B. Surah Al-Asr ayat 3. C. Surah Al-Alaq ayat 2. D. Surah Al-Alaq ayat 3. Jawabannya adalah B. Surah Al-Asr ayat 3. 38. Perhatikan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Isi yang terkandung dalam hadis di atas adalah A. Semua orang wajib menuntut ilmu. B. Setiap orang Islam wajib dalam menuntut ilmu. C. Menuntut ilmu adalah diperbolehkan kepada siapa saja. D. Menuntut ilmu wajib dituntut mulai sejak kecil. Jawabannya adalah B. Setiap orang Islam wajib dalam menuntut ilmu.
39. Terjemahan yang benar dari hadis berikut, wa khudh min sihhatika limaradika, adalah A. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. B. Apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi datang. C. Gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu. D. Gunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi waktu matimu. Jawabannya adalah C. Gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu. 40. Keterkaitan antara hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Bukhari adalah A. Menuntut ilmu harus giat selama masih mempunyai kesempatan. B. Memanfaatkan waktu belajar kita agar tidak dapat mendapatkan kerugian. C. Dalam menuntut ilmu tidak diperbolehkan terburu-buru. D. Menuntut ilmu bagaikan orang asing dalam perjalanan. Jawabannya adalah A. Menuntut ilmu harus giat selama masih mempunyai kesempatan. Soal nomor 1. Tuliskan ayat yang mengandung tauhid rububiyah dalam Quran surat An-Nas lengkap dengan terjemahnya. Jawabannya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nomor 2. Jelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Jawabannya, maknanya adalah bahwa manusia tidak boleh berputus asa karena Allah telah menjanjikan bahwa setiap manusia yang mengalami kesulitan pasti akan diberikan kemudahan. Soal nomor 3. Sebutkan syarat-syarat atau keadaan huruf ra yang dibaca tafkhim. Jawabannya, syarat-syarat ra dibaca tebal. 1. Huruf ra berharokat fathah. Huruf ra berharokat dhammah. Huruf ra berharokat sukun atau berhenti karena waqaf yang sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Huruf ra berharokat sukun yang didahului hamzah wasol. Huruf ra berharokat sukun sebelumnya didahului huruf berharokat kasroh, dan setelah huruf ra terdapat huruf-huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Nomor 4. Tuliskan hadis tentang menjaga kelestarian alam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jawabannya, man hafaro bi'ron falahu arba'una diro'an altonan 5 syiyatihi. Barang siapa menggali suatu sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soal yang nomor 5. Sebutkan syarat agar tidak menjadi golongan manusia yang rugi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr. Jawabannya adalah beriman, beramal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran.